Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom atom oleh sekutu pula. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyo-Diningrat sebagai mantan ketua BPU PKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Soekarno, Hatta, Rajiman Widyo-Diningrat tiba di Dalat dan bersalaman dengan Marsekal Terauchi, lalu dipersilahkan masuk ke dalam kantornya dan duduk bersama. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya selaku utusan pemerintah Jepang ingin menyampaikan satu hal, yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Indonesia. Baik, tapi dengan cara apa Jepang akan memberikan kenyataan Proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan, tergantung cara kerja PPKI. Saya sangat setuju, karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk mengusung proklamasi kemerdekaan. Bagaimana takut, tapi kita harus memberikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan dibacakan paling cepat pada tanggal 24 Agustus 1945. Kita kembali permintaan Anda, karena kami harus permintaannya dengan Jepang. Baik, kalau begitu, kami harus terima kasih. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang, tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengarkan kabar ini melalui radio BBC. Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh sedang mendengarkan radio. Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu artinya di Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Oleh karena itu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Soekarno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Betul sekali, kawan. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Apa kau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Tapi permasalahannya, apakah Bung setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kalau beliau tetap menginginkan naskah proklamasi disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia kalau perlu. Kalau perlu apa? Kita harus bicara secara baik-baik dulu dengan beliau, wis. Itu kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menemuinya. Betul! Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akan ada maksud apa saudara-saudara kemarin? Jadi begini, Bung Karno. Jepang telah menyerah kepada sekutu, dan kami meminta Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Kan ada badan yang berhak buat perumusan itu semua. Maksud Anda PPKI? Karena PPKI yang tahu hal apa saja yang harus disiapkan. Kami atas golongan muda tidak setuju jika PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan, karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan Indonesia ada campur tangan dari Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas dari PPKI. Kalau begitu pendapat Anda, kami mohon undur diri. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945,
Pukul 20.00 WIB, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur, dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Di kediaman Bung Karno juga terdapat Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri. Malam Bung Karno. Ada maksud apa lagi Anda kemarin? Sekarang malam ini juga kita kobarkan resolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan berakibat terjadinya suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri menghampiri Wikana. Ini batang layar saya. Seretlah saya ke pojok sana dan potong layar saya malam ini juga. Tidak perlu tunggu hari esok. Jepang adalah masa silam. Kita harus dapat menghadapi Belanda yang ingin merebut kembali negara kita ini. Jika kalian tidak setuju ataupun merasa bahwa kalian dapat memproklamasikan kemerdekaan sendiri, mengapa kalian meminta Soekarno untuk melakukan hal tersebut? Kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah. Bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya. Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sebagai satu bangsa? Kami bertiga telah bicara baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tikung sehingga jika kita melakukan kesalahan akan terjadi pertumpahan darah. Panas gelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperuntukkan itu? Apa tindakan bagian keamanan untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapatkan bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Sekarang saya mohon waktu untuk berunding karena saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Usulan dari golongan muda tetap tidak bisa kami terima, karena kurangnya perhitungan dan takutnya memakan banyak korban jiwa dan harta. Baik, kalau Anda masih tetap mempertahankan pendapat kalian, kami mohon. Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh ketidakpuasan. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 24.00 golongan muda melakukan rapat di Asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4.00 tanggal 16 Agustus 1945 dibawa ke Rengas Dengklok. Khairul Saleh Sodanko Singgih yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Kenapa Anda tetap bersikeras Bung Karno kalau proklamasi harus disusun oleh PPKI? Bukannya saya tidak setuju, tapi kita harus menentukan waktu yang tepat agar rakyat tidak menolak. Tapi kami para golongan muda dan tentara peta akan berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, kalau begitu keinginan kalian, saya akan memproklamasikan proklamasi setelah kita kembali ke Jakarta. Sodanko Singgih akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut sesampainya di Rengas Dengklok, dan ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin muda. Revolusi berada di tangan kami sekarang. Dan kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini juga, lalu... Apa? Yang terpenting dari revolusi adalah waktu yang tepat. Di Saigon, saya telah merencanakan pekerjaan ini untuk dilaksanakan pada tanggal 17. Mengapa justru tanggal 17? Kenapa nggak sekarang aja atau nggak tanggal 16? Tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal. Mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku? Tapi saya merasakan di dalam kalbu bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka yang suci. Pertama-tama, kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan. Untuk kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17, besok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat yang suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17.
Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukan manusia, buatan manusia. Sementara itu, di Jakarta, antara Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Takasi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretarisnya pribadinya Sudiro ke Rengas Dengklok untuk penjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.00. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pada pukul 12.00. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat, Kudanko Soebeno, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Soekarno, Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Maijen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Laksamana, Silakan duduk. Pakai rumah saya saja, Bung. Keamanan pasti saya jamin. Baik, ruang mana yang bisa saya Ruang makan dan selami depan. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara. Dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujui sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Kepada siapa saja yang hadir dalam rapat ini agar dapat menandatanganinya secara bersama. Saya kurang setuju. Sebaiknya proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Hatta. Mana hadirin? setuju. Usul Soekarni ternyata disetujui oleh seluruh peserta rapat. Tolong hentikan selinting. Baik, Bung. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10.00. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, bangsa kita Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita ada naik dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saat yang kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami,
tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu kata lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Baik, akan saya kibarkan bendera ini. Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini berlangsung sekitar 1 jam. Meski sederhana, namun upacara itu dilakukan dengan hikmat. Indonesia merdeka, bangsa baru telah lahir.